Halo, perkenalkan nama saya Yosden Mahemba, Prodi Sarjana Farmasi. Saya akan menyampaikan materi tentang atau tugas tentang flagellata. Pertama, secara umum flagellata memiliki daur hidup dalam bentuk trofozoid dan kista. Berkembang biak dengan cara vegetatif berupa pembelahan biner dan cara generatif berupa konjugasi. Flagellata hidup secara soliter atau bentuk koloni. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, di air tawar atau di daratan. Beberapa spesies bersifat parasatik, hidup pada organisme inang. Inang protozoa yang bersifat parasit berupa organisme sederhana seperti algae, sampai vertebrata yang kompleks, termaksud manusia. Beberapa spesies dapat tumbuh dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Beberapa spesies flagellata memiliki peran yang penting dalam ekosistem air, yaitu sebagai fitoplankton dan zooplankton. Flagellata dalam bahasa Latin dan berkata flagel, yang berarti cambuk, atau mastigopora. Dari bahasa Yunani mastik yang berarti cambuk dan pora yang berarti gerakan. Dalam taksonomi kuno, flagellata merupakan salah satu kelas dalam filum protozoa atau protista yang mirip hewan. Namun dalam taksonomi modern menjadi superkelas yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu Phytoflagellata dan Zooplagellata. Flagellata yang dikelompok menjadi dua, yaitu berbentuk seperti tumbuhan yang dinamakan Phytoflagellata dan yang berbentuk seperti hewan yang dinamakan Zooplagellata. Yang pertama, Phytoflagellata adalah flagellata yang mirip dengan tumbuhan karena memiliki kromatophora sehingga dapat melakukan fotosintesis. Phytoflagellata mencerna makannya dengan berbagai cara, yaitu menelan lalu mencernakan di dalam tubuhnya, yaitu holozoik, membuat sendiri makanannya, yaitu holofitrik, atau mencernakan organisme yang sudah mati, saprofitik. Habitat Phytoflagellata adalah perairan bersih dan perairan kotor. Sedangkan Phytoflagellata diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama Euglenoida. Tubuhnya menyerupai gelendong dan diselimuti oleh pelikel. Contoh dari kelas Euglenoida yaitu Euglena viridis. Yang berikut ada Noctiluca-milaris. Tubuhnya berukuran besar, biasanya hidup di habitat air laut. Yang berikut ada Volvocida. Bentuk tubuh hewan ini pada umumnya berbentuk bulat dan berkeloni. Contoh dari Volvocida antara lain ada Volvox globator. Selanjutnya, morfogenesis. Bentuk tubuh flagellata sangat beragam. Ada yang berbentuk lonjong menyerupai bola, ada yang memanjang, dan polimorfik. Mereka hidup secara soliter dan ada yang berkoloni. Yang berikut reproduksi flagellata. Reproduksi pada flagellata ada dua macam, yaitu yang pertama vegetatif dan yang kedua generatif. Reproduksi vegetatif dengan cara pembelahan biner secara longitudinal, misalnya pada Euglena. Reproduksi generatif terjadi karena persatuan antara ovum dan spermatozoid, misalnya pada Volvox. Yang berikut adalah beberapa contoh spesies flagellata dan penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama ada Trypanosoma gambiense, yaitu penyakit sukar tidur. Yang berikut ada Trichomonas vaginalis, penyakit vaginistis, yaitu merupakan peradangan pada vagina yang ditandai dengan keluarnya cairan dan disertai rasa panas seperti terbakar pada dan rasa gatal. Yang berikut ada Giardia, yaitu penyakit diare dan kejang-kejang di bagian perut. Yang berikut
Hamnia donovani, yaitu penyakit pada anjing dan dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit ini menyebabkan perbesaran. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.